Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlangga Mamero dengan NIM 3 digit terakhir 043 dari Hukum Perkeratan kelas C, kelas Budi Arianti. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman sekelompok saya dari kelompok 4 Hukum Perikatan akan membahas tentang manfaat dari prinsip-prinsip perjanjian dari 5 jurnal yang sudah kami baca. Salah satunya jurnal yang saya baca adalah jurnal dari penulis Sinaga yang ditulis pada tahun 2018 dan berjudul tentang peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian yang diterbitkan oleh Bina Mulya. Kemudian penerapan prinsip-prinsip memiliki manfaat bagi kedua pihak itu yang bisa dilihat dari jurnal yang sudah saya baca ini bisa disimpulkan manfaatnya itu kurang lebih ada 5, di mana manfaat yang pertama itu adalah perlindungan bagi para pihak, terutama pihak-pihak yang dirugikan, di mana penerapan asas hukum perjanjian dapat memberikan perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran perjanjian, di mana asas-asas ini membantu dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa hak-hak para pihak yang dirugikan itu terlindungi maupun juga pihak sebaliknya. Kemudian poin yang kedua atau manfaat yang kedua yaitu kepastian hukum, di mana prinsip-prinsip perjanjian membantu menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dengan adanya perjanjian yang jelas dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Para pihak dapat memiliki keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka itu akan dihormati gitu satu sama lain. Kemudian manfaat yang selanjutnya ada penerapan asas-asas hukum perjanjian yang dimana juga bertujuan untuk mencapai keadilan gitu di dalam hubungan antara para pihak, khususnya di dalam perjanjian itu sendiri, di mana asas ini memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai itu menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian manfaat yang keempat yaitu penyelesaian sengketa yang adil, di mana ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, prinsip-prinsip perjanjian ini dapat digunakan sebagai panduan gitu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa harus memperhatikan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, kemudian kepastian hukum atau pacta sunt servanda, kemudian asas itikat baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, kebersamaan hak, dan lain-lainnya. Kemudian untuk manfaat yang terakhir dari jurnal yang saya baca ini, saya bisa memahami bahwa manfaatnya adalah mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan gitu. Pada kesimpulannya dari beberapa poin yang tadi, di poin terakhir ini lebih ke arah kesimpulannya aja. Jadi di mana tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari, agar para pihak ini terlindungi gitu hak-haknya, di mana dia bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga tentunya keadilan. Prinsip-prinsip perjanjian itu membantu mencapai tujuan ini dengan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi persyaratan hukum dan adil bagi semua pihak yang terlibat, entah itu pihak yang dirugikan atau pihak yang merugikan. Intinya semuanya itu harus mendapatkan keadilan yang sama. Itu sama aja dengan prinsip asas persamaan hukum gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Syalhanifah dengan NIM 3 digit terakhir 070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat prinsip-prinsip pembuatan perjanjian dalam sebuah kontrak. Manfaat prinsip-prinsip perjanjian dalam pembuatan kontrak yang dijelaskan dalam jurnal yang dibuat oleh Muhtarom pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pada poin pertama, Muhtarom menjelaskan mengenai kebebasan berkontrak yang bermanfaat untuk memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan perjanjian. Dan yang kedua ada memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Pada poin kedua ada kesepakatan yang saling menyetujui. Memberikan manfaat yaitu menyatakan bahwa kesepakatan yang sah terjadi ketika kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang sama dalam perjanjian. Dan manfaat yang kedua adalah menciptakan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada poin ketiga, Muhtarom menjelaskan mengenai keabsahan dan kepatuhan terhadap hukum. Yang memberikan manfaat yaitu menuntut adanya pertimbangan yang adil setara dalam perjanjian. Dan manfaat yang kedua yaitu menciptakan perjanjian yang sah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pada poin terakhir atau poin keempat, Muhtarom menjelaskan mengenai pemenuhan syarat-syarat kontrak. Yang memberikan manfaat yang pertama yaitu menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Dan manfaat yang kedua yaitu menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak. Perkenalkan, nama saya Moses Fredrik Purba dengan NIM belakang 257. Saya akan sedikit menjelaskan manfaat prinsip-prinsip perjanjian bagi para pihak dalam perjanjian. Artikel yang saya gunakan sebagai sumber referensi yaitu artikel dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak oleh Muhammad Nur.
saya mengambil 4 poin kesimpulan, yaitu yang mana poin pertama, menghindari sengketa. Dengan adanya prinsip-prinsip perjanjian yang jelas, para pihak dapat menghindari sengketa dan konflik di kemudian hari. Prinsip-prinsip perjanjian yang jelas dapat membantu para pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. Lalu untuk poin yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan, yang dimana pada hal ini, prinsip-prinsip perjanjian yang diikuti dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan antara para pihak. Dengan adanya prinsip-prinsip perjanjian yang jelas, para pihak dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan dengan baik. Lalu untuk poin yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas. Dengan adanya prinsip-prinsip perjanjian yang jelas, perjanjian dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Para pihak dapat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban mereka. Lalu untuk poin yang terakhir, poin keempat, meningkatkan keadilan. Yang dimana pada hal ini, prinsip keseimbangan hak dapat memastikan bahwa perjanjian menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya prinsip keseimbangan hak, para pihak dapat merasa bahwa perjanjian tersebut adil dan menguntungkan bagi mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Febi Sabrina dengan NIM 22161130. Di sini saya akan menyimpulkan isi dari jurnal yang berbunyi Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian oleh Muhammad Irayadi. Dalam KUH Perdata, perjanjian diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Asas keseimbangan merupakan suatu keadaan di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan yang sama atau posisi yang seimbang. Tidak ada yang mendominasi dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak tersebut. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan dijamin oleh hukum. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan yang seimbang. Tidak terpenuhnya keseimbangan dalam konteks asas keseimbangan bukan semata untuk menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih daripada itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridika perjanjian yang dimaksud. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian. Yang pertama, cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang kedudukannya tidak seimbang. Dan yang kedua, ketidaksetaraan prestasi-prestasi dalam perjanjian. Penulis menjelaskan bahwa asas keseimbangan mengamanatkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian. Namun, pada praktiknya, perusahaan selaku penyedia barang atau jasa cenderung memiliki posisi yang tidak seimbang pada saat menjalin kerjasama dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Penulis juga menekankan bahwa suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebab bertentangan dengan itikat baik, rasa keadilan, dan kepanutan. Sebagai akibatnya, perjanjian yang tidak seimbang dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respa Kelancaran Saida dengan NIM 8219 membuat kesimpulan mengenai manfaat asas-asas hukum perjanjian yang merujuk pada jurnal dengan judul Tinjauan terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam mewujudkan hakikat perjanjian. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian yang memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian tersebut berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi. Sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dari asas-asas tersebut, terdapat tujuan sebagai manfaat hadirnya asas-asas hukum perjanjian, yakni tercipta suatu hubungan kontraktual yang profesional antara pelaku bisnis sebagai suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisme. Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian yang keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipisah-pisahkan,
diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara profesional dan adil, yang dijalankan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Baik, itulah beberapa kesimpulan dari teman-teman kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.